Psychological projection, teknik manipulasi yang memutarbalikkan realitas. Dari definisi dan esensinya, psychological projection adalah mekanisme pertahanan psikologis di mana seseorang secara tidak sadar atau sengaja mengalihkan karakteristik, emosi, atau niat negatif yang sebenarnya ada dalam dirinya kepada orang lain. Ini bisa berupa perasaan, kelemahan, atau dorongan yang tidak ingin diakuinya, baik karena bertentangan dengan citra diri atau karena dapat mengancam stabilitas emosionalnya. Dalam konteks manipulasi, teknik ini digunakan untuk mendistorsikan realitas, membuat orang lain merasa bersalah, dan mengontrol persepsi mereka terhadap suatu situasi. Misalnya, seseorang yang sering berbohong dapat menuduh orang lain sebagai pembohong untuk menghindari rasa bersalah atau mempertahankan dominasinya dalam suatu interaksi sosial. Untuk mekanisme psikologis di balik projection dapat terjadi dalam dua bentuk utama. Pertama, projection defensif, yakni individu tersebut melakukannya secara tidak sadar untuk melindungi ego mereka dari kenyataan yang tidak nyaman. Ini sering terjadi pada orang dengan mekanisme pertahanan psikologis yang belum matang atau lemah. Yang kedua, projection manipulatif, yakni individu itu secara sadar menuduh orang lain memiliki sifat buruknya sendiri untuk mengontrol narasi, menanamkan keraguan dalam pikiran korbannya, dan menghindari tanggung jawab atas tindakannya sendiri. Secara psikologis, projection adalah bentuk disownership, yakni individu yang menolak untuk memiliki atau menerima aspek tertentu dalam dirinya sendiri. Ini berakar pada ketidakmampuannya untuk menghadapi realitas internal yang menyakitkan atau bertentangan dengan citra diri yang ingin dipertahankannya. Dalam ranah manipulasi, psychological projection sering digunakan untuk mengendalikan korban melalui beberapa strategi. Pertama, gaslighting via projection. Gaslighting adalah teknik manipulasi yang bertujuan untuk membuat seseorang meragukan realitasnya sendiri. Projection sering menjadi komponen utama dalam teknik ini. Contoh, seorang pelaku kekerasan emosional yang sering marah tanpa alasan akan menuduh pasangannya sebagai orang yang terlalu emosional dan tidak stabil. Dengan cara ini, korbannya bisa mulai mempertanyakan dirinya sendiri dan kehilangan kepercayaan terhadap persepsinya sendiri. Yang kedua, reframing guilt and blame. Manipulator akan menggunakan projection untuk membalikkan situasi, sehingga seolah-olah mereka adalah korban, dan korban mereka adalah pelaku. Contohnya, seorang atasan yang tidak kompeten dalam mengelola tim menuduh bawahannya sebagai penyebab kegagalan proyek. Dengan demikian, ia mengalihkan tanggung jawab dari dirinya sendiri dan menghindari kritik. Yang ketiga, character assassination. Projection sering digunakan untuk merusak reputasi seseorang dengan menciptakan narasi palsu yang memproyeksikan kelemahan atau keburukan manipulator ke orang lain. Contoh, seorang politikus korup yang sering menyalahgunakan dana publik menuduh lawan politiknya sebagai koruptor untuk mengalihkan perhatian publik dari dirinya sendiri. Projection tidak hanya terjadi dalam hubungan interpersonal, tetapi juga dalam skala yang lebih besar seperti dalam politik, budaya, dan media. Dalam dunia politik, projection sering digunakan untuk membentuk opini publik dan menciptakan musuh bersama. Contoh, pemimpin otoriter yang menekan kebebasan berbicara menuduh oposisi sebagai pihak yang ingin membungkam kebebasan rakyat. Kelompok yang menyebarkan propaganda menuduh pihak lain sebagai penyebar berita bohong, padahal mereka sendiri yang melakukannya. Dalam budaya pop dan media seringkali menjadi ajang untuk projection dalam berbagai bentuk, terutama dalam framing berita, kontroversi selebriti, dan propaganda. Contoh, seorang public figure yang memiliki masalah kepribadian menuduh pengkritiknya sebagai orang yang penuh kebencian. Contoh lainnya, perusahaan yang mengeksploitasi pekerja menuduh serikat buruh sebagai pihak yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Dampak psychological projection pada korban. Projection dapat menyebabkan dampak psikologis serius bagi korban, terutama jika mereka tidak menyadari apa yang sedang terjadi.
Beberapa efek yang umum terjadi, yang pertama, disonansi kognitif, yakni kondisi di mana korban mulai meragukan persepsi dan pemahamannya sendiri terhadap realitas. Kedua, loss of identity, yakni ketika seseorang terus-menerus dituduh memiliki sifat yang sebenarnya tidak ada pada dirinya, ia bisa mulai mempertanyakan siapa dirinya sebenarnya. Ketiga, emotional exhaustion, yakni berada dalam hubungan yang penuh dengan projection dapat membuat seseorang kelelahan secara emosional karena terus-menerus harus membela diri. Dan yang keempat, internalized guilt, yakni kondisi jika korban menerima projection sebagai kebenaran, mereka dapat mengembangkan perasaan bersalah yang tidak berdasar. Selain memerlukan kesadaran tinggi dan strategi psikologis yang tepat, beberapa cara untuk menghadapi psychological projection ialah dengan yang pertama mengenali polanya. Langkah pertama adalah menyadari bahwa seseorang sedang menggunakan projection terhadap kita. Jika seseorang terus-menerus menuduh kita memiliki karakteristik yang sebenarnya lebih relevan dengan dirinya, itu tanda kuat adanya projection. Yang kedua, tetaplah berpegang pada fakta. Projection sering disertai dengan distorsi realitas. Oleh karena itu, penting untuk tetap berpegang pada fakta dan bukti objektif. Jika perlu, dokumentasikan interaksi untuk menghindari manipulasi lebih lanjut. Yang ketiga, jangan terjebak dalam permainan psikologisnya. Manipulator seringkali ingin memancing reaksi emosional targetnya agar korban terjebak dalam perangkap psikologisnya. Maka dari itu, jangan biarkan diri kita terbawa emosinya. Tetap tenang dan analitis dalam meresponsnya. Yang keempat, batasi interaksi dengan manipulator. Jika seseorang terus-menerus menggunakan projection sebagai alat manipulasi, mempertahankan hubungan dengannya bisa berbahaya secara emosional. Menjaga jarak atau bahkan memutus hubungan bisa menjadi pilihan terbaik dalam situasi tertentu. Yang kelima, gunakan teknik reverse projection. Salah satu cara untuk membalikkan projection adalah dengan secara halus mengarahkan kembali perhatian pada perilaku si manipulator. Misalnya, jika seseorang menuduh kita egois, kita bisa bertanya, apa yang membuatmu merasa seperti itu? Apakah ada sesuatu yang sedang kamu alami yang membuatmu merasa terganggu? Kesimpulannya, psychological projection bukan hanya sekadar mekanisme pertahanan diri, melainkan juga senjata psikologis yang sering digunakan dalam manipulasi. Baik itu manipulasi sosial, politik, maupun hubungan interpersonal. Individu yang memahami cara kerja projection dapat lebih mudah untuk mengenali, melindungi diri, hingga membalikkan efeknya. Menjadi sadar akan teknik ini bukan hanya meningkatkan kecerdasan emosional, tetapi juga memperkuat ketahanan psikologis dalam menghadapi berbagai bentuk manipulasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam MBTI, tipe kepribadian yang memiliki potensi paling baik dalam menguasai teknik ini ialah ENTP 8 Wing 7. Mereka berpeluang paling tinggi bisa jadi yang paling mahir dalam menggunakan psychological projection untuk manipulasi karena mereka cepat, persuasif, dan mampu membalikkan situasi dengan kecerdikannya. Sementara tipe kepribadian yang memiliki resistensi paling tinggi dalam menghadapi teknik ini ialah INTP 5 Wing 6. Mereka adalah yang paling kebal terhadap teknik ini karena mereka sangat logis, skeptis, dan tidak mudah diprovokasi secara emosional. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.